Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Oh tidak, semuanya, lihat itu, lihatlah ke bawah. Ada formasi lain di bawah kita. Oh surga, cahaya dari formasi itu terlalu menakutkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kilat itu menyerang kita, niscaya kita akan terbunuh. Pada saat itu, para pendatang baru di pintu masuk juga memperhatikan segudang petir yang muncul dari bawah mereka. Pada saat itu, kepanikan memenuhi kerumunan. Alasan untuk itu adalah, karena mereka merasakan bahaya fatal dari kilat tersebut. Jika mereka tersambar petir itu, mereka mungkin benar-benar akan mati. Hahaha, apakah kamu melihatnya? Apakah kamu semua melihat itu? Bukankah aku sudah mengatakan untuk tidak mengikuti Chu Feng itu? Apakah kamu percaya padaku sekarang? Bagaimana mungkin Chu Feng yang hanya seorang individu belaka bisa bersaing melawan klan surgawi Linghu? Bagaimana dia bisa bersaing dengan formasi utama Realm Martial Cultivation Ancestor, ucap Puyang Han. Melihat adegan itu, orang yang paling merasakan sukacita tidak lain adalah Puyang Han. Puyang Han mengungkapkan betapa senangnya dia tanpa berusaha menyembunyikan apapun, dan bahkan mulai tertawa kegirangan. Wajah tertawa itu sangat menyeramkan. Pada saat itu, kebencian dan ketidaksenangan yang dia rasakan terhadap Chu Feng, dan perasaan yang telah dia kumpulkan pun akhirnya meledak. Puyang Han merasa sangat puas. Sementara itu, klan surgawi Puyang memiliki ekspresi rasa takut yang tersisa di wajah mereka. Ada rasa terima kasih yang mendalam di mata mereka itu ketika mereka melihat ke Puyang Han. Meskipun mereka hanya memutuskan untuk tidak mengikuti Chu Feng ke formasi cahaya suci karena Puyang Han telah mengancam mereka, tapi mereka sekarang bersukacita pada kenyataan bahwa Puyang Han telah mengancam mereka. Itu semua berkat ancaman Puyang Han, bahwa mereka berhasil lolos dari bencana ini. Setelah bersukacita, seorang klan surgawi Puyang bertanya. Tapi kan, bukankah alam kultivasi bela diri leluhur memiliki formasi pelindung? Berada di sini, orang tidak akan mati kan? Tanya seseorang. Benar-benar bodoh. Meskipun itu mungkin berlaku untuk tempat lain, tapi ini adalah formasi utama yang kita bicarakan di sini. Formasi utama mengendalikan segalanya. Jika ingin kamu mati, bagaimana kamu bisa hidup? Kata Puyang Han. Dalam hal itu, ini berarti bahwa mereka pasti akan mati. Mendengar kata-kata itu, ekspresi ketakutan yang tersisa di wajah Puyang Heavenly Clansman tumbuh semakin intens. Mereka membawanya pada diri mereka sendiri. Puyang Han berbicara dengan sikap yang tidak setuju. Dia merindukan Chu Feng dan sisanya itu supaya mati. Meskipun Puyang Han berharap semua pendatang baru mati, tapi masih ada banyak orang yang tidak ingin mereka mati. Secara alami, orang-orang yang tidak ingin orang-orang baru itu mati adalah kekuatan yang mereka miliki. Tuan Tiemian, mereka masih muda dan bodoh. Tolong luang mereka. Tuan Tiemian, aku mohon padamu, tolong lepaskan mereka. Segala macam suara memohon bisa didengar di alun-alun. Kerumunan tidak hanya mengemis dengan cara yang sangat rendah, tetapi bahkan ada orang yang berlutut kepada Linghu Tiemian. Demi kelangsungan hidup sesama klan mereka, beberapa dari mereka sudah melepaskan martabat mereka. Namun sayangnya, dihadapkan dengan permintaan orang banyak, Linghu Tiemian benar-benar tidak tergerak. Dengan cara yang menyinggung hati, dia pun berkata, "Aku sudah memberi mereka kesempatan, tapi mereka adalah orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Dengan demikian, kamu tidak bisa menyalahkan klan surgawi Linghu kami karena kejam," balas Linghu Tiemian. Setelah mengatakan itu, Linghu Tiemian menambahkan. Selain itu juga, formasi besar masih belum membunuh mereka. Jika mereka masuk akal, mereka harus mengaktifkan kunci mereka untuk meninggalkan Realm Cultivation Martial Ancestor, dan tidak pernah kembali lagi. Kalau tidak, mereka akan kehilangan nyawa di sini, tambahnya. Mendengar apa yang dikatakan Linghu Tiemian, wajah orang banyak berubah menjadi pucat. Alasan untuk itu adalah, karena kata-kata Linghu Tiemian telah memverifikasi dugaan mereka. Formasi petir besar itu sebenarnya sangat mampu untuk membunuh. Namun sayangnya, kerumunan tidak berdaya untuk melakukan apapun.
Mereka hanya bisa berharap bahwa sesama anggota klan mereka akan menyadari bahaya di depan mereka, dan dengan cepat mengaktifkan kunci mereka untuk meninggalkan alam kultivasi bela diri leluhur. Kalau tidak, formasi petir itu benar-benar akan membunuh mereka. Sementara itu, para pendatang baru juga menyadari bahaya macam apa yang mereka hadapi. Formasi besar ini bukan formasi biasa. Kemungkinannya, bahkan formasi perlindungan Realm Martial Cultivation Ancestor tidak akan dapat melindungi kita. Kita mungkin benar-benar akan mati di sini. Kita semua terjebak tanpa alternatif. Kita harus mengaktifkan kunci kita, dan meninggalkan Realm Cultivation Martial Ancestor ini, seseorang berkata dengan keras. Tapi kita baru saja memasuki alam kultivasi bela diri leluhur. Ada begitu banyak sumber daya kultivasi yang belum kita lihat. Jika kita pergi seperti ini, bukankah kita telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan klan kita? Ucap orang-orang yang tidak mau pergi. Tidak mau, mereka secara alami tidak mau pergi. Karena bagaimanapun, setiap klan hanya akan dapat memperoleh kesempatan terbatas untuk memasuki alam kultivasi bela diri leluhur. Demi mendapatkan kesempatan untuk memasuki alam kultivasi bela diri leluhur, banyak di antara mereka yang telah berselisih sepenuhnya dengan sesama klan mereka. Mereka akhirnya berhasil memasuki alam kultivasi bela diri leluhur setelah menghabiskan banyak usaha, sehingga mereka semua berharap bahwa mereka bisa tinggal lebih lama. Tidak ada yang mau meninggalkan alam kultivasi bela diri leluhur begitu mudah. Bahkan jika mereka menderita rasa sakit, mereka masih ingin tinggal di sini. Itulah alasan mengapa beberapa orang lebih suka jiwa mereka hancur, tubuh mereka dihancurkan berulang kali, dan berani menghadapi bahaya disiksa sampai kegilaan, daripada mengaktifkan kunci mereka untuk meninggalkan wilayah kultivasi bela diri Ancestor. Semuanya, dengarkan aku. Formasi petir itu bukan formasi biasa. Itu adalah formasi dari formasi utama. Jika kita disambar olehnya, kita akan benar-benar mati. Saat ini, klan surgawi Linggu masih belum memutuskan untuk membunuh kita. Alasan mengapa petir itu belum mendekati kami adalah, karena mereka memberi kami kesempatan untuk melarikan diri. Jika kita terus ragu dan klan surgawi Linggu akan kehilangan kesabaran mereka, kita pasti akan terbunuh, ucap seseorang sambil menganalisis. Semua kerumunan merasa analisis orang itu masuk akal. Sementara kerumunan ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan, namun Chu Feng tiba-tiba berkata, "Semua orang, jika kamu semua percaya padaku, maka jangan aktifkan kuncimu itu," ucap Chu Feng. Chu Feng, mungkinkah kamu memiliki sarana untuk menangani situasi ini? Li Anzi berbalik untuk bertanya pada Chu Feng. Semuanya masih dalam kendaliku, kata Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, semua kerumunan mengungkapkan ekspresi gembira. Semuanya masih dalam kendaliku, itu sudah mengungkapkan mengapa Chu Feng masih sangat percaya diri ketika kerumunan sudah panik seperti itu. Ternyata Chu Feng memiliki sarana untuk menangani situasi. Oh, semuanya masih dalam kendaliku, ucap Tiemian. Chu Feng tidak tahu bahwa kata-katanya ditangkap oleh cermin air dan dilihat oleh Linggu Tiemian. Pada saat itu, jejak kemarahan muncul di wajah sedingin Linggu Tiemian. Kirimkan perintah, minta Si Uming mengaktifkan formasi dan bunuh mereka semua. Linggu Tiemian berteriak keras. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, kerumunan yang hadir di alun-alun menjadi sangat gugup. Linggu Tiemian telah memberikan perintah untuk membunuh. Apakah Chu Feng benar-benar memiliki sarana untuk menanganinya? Bahkan jika Chu Feng benar-benar memiliki sarana untuk menanganinya, apakah itu akan efektif? Apakah itu mampu menahan serangan dari formasi utama? Pada saat itu, pikiran orang banyak terus berputar-putar. Pada saat para pendatang baru sedang mempertimbangkan apa yang harus dilakukan, segudang petir di bawah mulai dengan ganas naik ke atas. Itu sama sekali tidak menyerupai kilat biasa. Namun sebaliknya, itu menyerupai binatang buas lapar yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak sabar untuk merobek mangsa mereka. Adapun Chu Feng dan yang lainnya, mereka adalah mangsa binatang buas itu. Akhirnya, segudang petir melesat dalam sekejap. Dengan kekuatan fatal, mereka bergegas membunuh Chu Feng dan yang lainnya. Waktu yang tepat, ucap Chu Feng. Tepat pada saat itu, Chu Feng memindahkan tangannya yang lain ke piringan emas di atas kepalanya. Begitu dia melakukan itu, piringan emas mulai memancarkan sinar keemasan. Chu Feng melemparkan sinar emas ke bawah, dan piringan emas lain segera muncul.
Sinar keemasan itu benar-benar berubah menjadi piringan emas lain. Piringan emas baru itu benar-benar memblokir jalan ke bawah, dan benar-benar melindungi Chu Feng dan yang lainnya dari petir yang masuk. Bang bang bang. Suara gemuruh yang menusuk telinga bisa terdengar berulang kali dari bawah. Petir itu menyerang piringan emas itu, dan Bajkan menyerangnya berulang kali. Namun piringan emas di bawah ini sama halnya seperti piringan emas yang ada di atas, benda itu benar-benar tidak tergerak oleh petir. Sama seperti itu, benda itu dengan mudah memblokir sambaran petir yang masuk. Pada saat itu, para pendatang baru yang hatinya sudah melompat ke tenggorokan mereka, akhirnya berhasil menghela nafas lega. Tuan Muda Chu Feng, kamu terlalu menakjubkan. Karena kamu sudah memiliki trik ini, mengapa kamu tidak menggunakannya lebih awal? Kita semua sudah takut setengah mati. Betul sekali. Aku benar-benar ketakutan sebelumnya, ucap para wanita. Pada saat itu, banyak wanita mulai menyalahkan Chu Feng dengan nada imut. Meskipun mereka berbicara dengan kata-kata menyalahkan, tapi mereka tidak menyerupai orang yang menyalahkan Chu Feng sama sekali. Malahan sebaliknya, itu seperti mereka bertindak centil dan menggoda. Meskipun mereka mungkin bertindak genit, tapi mereka telah menyuarakan pertanyaan yang dimiliki banyak orang di hati mereka. Jika Chu Feng sudah siap untuk itu, bisakah dia sengaja mencoba menakuti mereka? Atau mungkinkah bahwa Chu Feng melakukannya dengan sengaja, itu agar orang-orang yang tidak percaya padanya meninggalkan ala kultivasi bela diri leluhur? Adapun mereka yang benar-benar percaya kepadanya, mereka akan dapat menikmati manfaat formasi cahaya suci bersama dengannya. Pada saat kerumunan bingung, Li Anzi tiba-tiba berkata, "Itu karena kecepatan," seru Li Anzi. Kecepatan, ucap kerumunan. Kerumunan merasa bingung dengan ungkapan tiba-tiba Li Anzi. Chu Feng menggunakan serangan dari kilat di bawah ini untuk mempercepat kecepatan kita ke depan. Dengan situasi seperti ini, semakin dia melepaskan piringan emas itu, mama semakin cepat kecepatan kita akan meningkat, kata Li Anzi. Mendengar apa yang dikatakan Li Anzi, kerumunan mulai melihat sekeliling. Benar saja, mereka menemukan bahwa kecepatan di mana mereka melakukan perjalanan ke atas benar-benar meningkat sedikit. Oh surga, ternyata itu masalahnya. Saudara Chu Feng, kamu benar-benar brilian, seru kerumunan. Pada saat itu, semua kerumunan memiliki ekspresi bersemangat di wajah mereka, itu saat mereka melihat ke arah Chu Feng dengan mata penuh kekaguman. Tapi bahkan jika itu masalahnya, Tuan Muda Chu Feng seharusnya bisa memberitahu kami tentang hal itu lebih cepat. Bahkan tidak perlu menakuti kita seperti ini kan, seorang wanita berkata. Betul sekali, Saudara Chu Feng, kamu bisa memberitahu kami secara langsung. Bahkan akan lebih baik bagi kamu untuk melakukannya melalui transmisi suara. Kamu tidak tahu betapa tidak menyenangkannya perasaan berada di ambang kematian. Betul. Sebelumnya, aku hampir mengaktifkan kunci pembentukan formasiku, dan meninggalkan Realm Cultivation Martial Ancestor. Namun untungnya, aku tidak menggunakannya, ucap kerumunan. Kerumunan segera menggemakan kata-kata yang diucapkan oleh wanita itu. Jika aku sudah memberitahumu semua tentang hal itu sebelumnya, maka kalian semua tidak akan panik seperti yang kamu lakukan sebelumnya. Jika kamu semua tidak panik, bagaimana aku bisa menipu klan surgawi Linghu? Chu Feng berbicara dengan senyum ringan. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, semua orang menutup mulut mereka. Mereka tidak hanya tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyalahkan Chu Feng, tetapi mereka malah mulai melihat Chu Feng dengan kekaguman yang lebih besar. Sombong. Chu Feng itu benar-benar sombong. Setelah kata-kata Chu Feng meninggalkan mulutnya, teriakan marah terdengar dari alun-alun. Itu adalah Linghu Tiemian. Dia benar-benar marah oleh Chu Feng. Namun tepat pada saat itu, cermin air tiba-tiba mulai bersinar terang. Setelah itu, cermin air di udara menghilang. Ini kemungkinan besar mengindikasikan bahwa Chu Feng dan yang lainnya telah berhasil memasuki formasi cahaya suci. Tidak lama kemudian, Linghu Xiuming terbang kembali ke alun-alun dan mendarat di depan Linghu Tiemian. Sampah tidak berguna. Bagaimana mungkin kamu tidak dapat menangani sesuatu yang sekecil ini? Apa gunanya kamu menjaga di sini? Setelah melihat Linghu Xiuming, Linghu Tiemian segera berteriak kepadanya dengan marah. Suara Linghu Tiemian begitu menggema, sehingga menyebabkan seluruh wilayah di sekitar alun-alun bergetar hebat. Banyak orang di alun-alun mengungkapkan penampilan yang menyakitkan.
Bahkan ada orang yang gendang telinganya pecah, dan mereka mulai berdarah dari 7 lubang muka. Peringkat 6 martial immortal, itu adalah kekuatan Ling Hu Tiemian, ahli terkuat saat ini di alam kultivasi martial Ancestor. Aku tidak kompeten. Kakak Tiemian, tolong hukum aku, ucap Xiuming. Ling Hu Xiuming segera setengah berlutut ke tanah karena takut. Dia berkeringat dingin, dan juga menggigil tanpa henti. Apa gunanya menghukummu? Apakah menghukum kamu bisa menghentikan mereka? Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Chu Feng? Dia mengatakan bahwa dia memanfaatkan kita. Pembentukan formasimu itu tidak hanya gagal mengatasinya, tapi itu malah membantunya memasuki formasi cahaya suci lebih cepat. Ling Hu Tiemian menunjuk ke arah Ling Hu Xiuming, dan berteriak dengan marah. Adapun Ling Hu Xiuming, dia menunduk dan meminta maaf tanpa henti. Sudah cukup. Bukan saja teguranmu kepadanya tidak berguna, bahkan jika kamu ingin memukulnya, itu tetap tidak ada gunanya. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba saja terdengar. Mendengar suara itu, hati orang banyak mulai bergetar. Mereka semua bertanya-tanya, siapakah orang yang ceroboh itu yang berani menyela pada saat seperti itu? Karwa bingung, semua orang memalingkan mata mereka ke arah suara itu. Mereka ingin melihat dengan tepat, siapakah orang yang ceroboh itu. Setelah melihat orang yang berbicara, ekspresi kerumunan semuanya berubah. Orang yang berbicara sebelumnya adalah seorang pria muda. Dia memiliki tampilan yang sangat halus dan cantik, dan matanya dipenuhi dengan kelembutan. Pria itu tidak hanya memiliki penampilan yang menggoda para wanita yang hadir, tetapi aurani yang halus juga menyebabkan para wanita yang hadir ingin mengabdikan hidup mereka kepadanya. Yang paling penting adalah, pria itu adalah karakter yang terkenal. Dia adalah peringkat keempat dari Decastars Martial Ancestor, Ling Hu Mingye. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.